Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabal izzata wal karamata liman ata'ahu wa qada bidzillati wal hawani ala man asahu wa khalafa amrahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahdahu la syarika lahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada hari ini dan kesempatan ini kita memulai hari dengan menunaikan ibadah salat subuh berjamaah yang didahului oleh, mudah-mudahan ada yang menambah salat tahajud, kemudian sahur. Insya Allah di sahur kita ada berkah, ada barokah di sana. Dan kita memulai hari ini dengan hal yang baik. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu, menit ke menit, jam, kebaikan selalu menyertai kita. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memperjuangkan Islam dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ke kita dan ulama-ulama kita. Kita selalu bersyukur. Bagaimanapun kita harus mengakui, bisa jadi kita muslim ini warisan. Orang tua kita muslim, alhamdulillah sampai sekarang kita masih muslim. Makanya sering kami sampaikan, pelajari agama ini, berusaha mempelajari agama ini adalah sesuatu yang wajib dan mesti menjadi prioritas. Karena pengetahuan agama yang pas-pasan, sedikit, tidak memenuhi prasyarat, menyebabkan syariat menjadi beban. Ketidaktahuan seseorang terhadap syariat atau aturan-aturan yang Allah tetapkan itu menjadikan bisa jadi beban. Ujung-ujungnya nanti mengeluh kenapa agama begini dan semacamnya. Padahal bermula dari ketidaktahuan. Maka jamaah yang berbahagia, mumpung ini bulan Ramadan, banyak kesempatan sebetulnya di zaman modern ini. Fasilitas untuk mempelajari agama ini semakin terbuka. Tinggal kita pandai-pandai untuk memilih, kemudian memastikan, menentukan sesuatu kebaikan. Baik jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan 3 hal. Bagaimana kita mengoptimalisasikan bulan yang spesial ini. Meskipun ini bisa jadi ada yang lebih dari 3 bisa. Tapi kita cukup bicara tentang 3, mudah-mudahan sampai setengah 6 kita cukup atau lebih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqihu fid din wa zahada fid dunya wa basaru bi uyubihi nafsihi. Jika Allah mengendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan tentang agama. Jadi di situ dikatakan, dimaknai menghendaki kebaikan. Hati-hati dengan faham Jabariyah. Jabariyah itu kecenderungannya adalah kita pasrah. Apapun yang Allah tentukan pada kita itu sudah pasrah. Memang Allah menghendaki begitu. Hati-hati. Kita belajar agama dari kecil sampai sekarang. Yang usia 50, 60 sudah kira-kira lebih dari 50 tahun ke atas. Tapi sejauh ini apa yang sudah kita pahami misalnya dari akidah, karena dalam Islam ada akidah. Akidah itu keyakinan. Keyakinan itu tidak cukup saya yakin. Kalau yakin saja itu kejawen. Saya orang Jawa biasanya kejawen. Yang penting percaya. Padahal dalam keyakinan keimanan itu ada
pembenaran, setelah pembenaran itu ada pengucapan, maka kita harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah 9 kali yang wajib dalam salat 5 waktu. Setelah pengucapan ada juga yang namanya al-a'mal bil jawarih. Kita juga harus sholat. Jadi sholat itu indikator kita meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah itu kita juga berpuasa. Nah, puasa ini sekarang yang kita jalankan ini, kira-kira pengetahuan kita tentang puasa dari hal apa yang membatalkan puasa, apa yang merusak puasa, apa yang menyebabkan puasa kita tidak berkualitas. Kalau kita mengetahuinya, berarti ada kebaikan di situ. Tapi kalau puasa kita kecenderungannya hanya fisik, menahan hal yang bersifat makan, minum atau sesuatu yang secara fikih, itu ya tidak masalah. Tapi apakah hanya sebatas itu? Apakah kita nggak menginginkan karier spiritualitas kita ini naik? Indikator karier spiritualitas kita naik itu adalah keinginan untuk melakukan kebaikan itu continue, istiqomah. Bukankah kita sering berdoa itu? Nas'aluka ya Allah sihah wal afiyah fiddin wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan. Nah, kesehatan itu disatukan ada afiyah. Afiyah itu bukan hanya bersifat fisik, tapi juga bersifat ruh. Jiwa kita ingin menghendaki kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan. Bulan Ramadan kesempatan sangat terbuka dari kita menunaikan ibadah puasa. Sore nanti itu ada namanya takjil, kesempatan memberi kepada orang. Sekarang ada zaman yang saya kadang tidak terlalu happy, Pak, bukber bersama di tempat-tempat tertentu yang itu sekarang menjadi mewabah di dunia kita sekarang. Jadi anak-anak muda biasanya itu mengadakan itu, tapi ada hal-hal yang penting yang sebetulnya harus dijadikan prioritas. Salah satunya adalah sholat maghrib berjamaah. Sebelum sholat maghrib berjamaah apa? Ketika adzan berkumandang, kadang-kadang lupa untuk menjawab panggilan seorang muadzin dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Bisa jadi karena ketidaktahuan tentang hal itu terjadi. Maka kita sebagai orang yang beriman dan berusaha untuk meningkatkan kebaikan itu, hal-hal yang sepele yang biasanya bisa jadi orang lain melupakan, jangan sampai lupa. Dimulai dari berdoa, mengucapkan syukur makasih ya Allah, sampai ini saya bisa menunaikan apa yang Kau wajibkan dan Kau syariatkan, ibadah puasa. Terimalah puasa kami, Allahumma taqabbal siyamana. Terimalah puasa kami. Karena kita tidak tahu kira-kira puasa kita ini kualitas, kalau diberi nilai antara 1 sampai 10, kira-kira di posisi yang mana. Itu tergantung sejauh mana amaliyah kita sehari itu. Bukankah secara kolektif jamaah kita bisa lihat kira-kira di bulan Ramadan itu produktivitas kebaikan atau produktivitas kerja kita itu meningkat atau menurun? Karena di kantor-kantor sekarang sudah dikurangi jam kerjanya. Biasanya pulang jam 4, pulang jam 3. Saya itu sering dari Manggarai ke rumah itu macet, Pak. Di situ kira-kira produktivitas kita semacam apa? Bukankah kerja itu sesuatu yang baik, diperintahkan oleh Allah dan harus maksimal? Maka ada nasihat dari seorang ulama itu, mungkin ada sebagian yang tidak terlalu tidak mengiyakan, tapi beliau benar, saya renungkan benar. Apa itu? Ketika bulan Ramadan ini jangan berleha-leha. Kita nggak boleh nyantai ria. Kan sebetulnya benar rumus itu. Rumusnya apa? Segala sesuatu yang dilakukan kebaikan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala. Benar. Tapi karena bisa jadi kerapuhan iman, makanya kan ayat tentang puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, modal orang berpuasa itu ya iman. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Laki-laki iman.
Nah, iman kelas berapa yang kita punya ini? Sehingga produktivitas amal soleh itu kita batasin. Jadi biasanya sungguh-sungguh bekerja terjadi loyo. Alasannya apa? Puasa. Padahal kalau kita ingat flashback ke belakang, bagaimana peristiwa perang Badar itu di bulan Ramadan. Kaum muslimin, Nabi dan para sahabat kaum muslimin harus memperjuangkan agama ini agar jangan sampai kalah dengan apa yang ingin dimaui oleh Quraisy kafir. Kalau mengingat itu kita nggak ada apa-apanya. Bisa jadi kita hanya menahan makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang sangat membatalkan, yaitu hubungan suami istri. Pada batasan itu, maka ada yang mengatakan inilah puasa fisik kita. Kita belum puasa mental, diuji kesabaran kita. Ada lagi puasa jiwa. Bisa nggak kita menjiwai? Adakah sesuatu yang bisa jadi terngiang terdetik di nalar kita atau di zihin gitu? Sesuatu yang tidak menyukai seseorang, sesuatu yang bisa jadi buruk sangka, kita bersangka sama Allah kenapa hal itu terjadi, misalnya terjadi pada kita atau keluarga kita. Bisakah kita bisa menghambat, mengendalikan itu? Penjiwaan tentang puasa basisnya adalah iman. Tapi iman harus dibarengi dengan ilmu tentang puasa. Kalau ilmu ini tidak kita punyai, puasa kita tidak akan naik, tidak akan meningkat. Ya begitu saja dari tahun ke tahun. Makanya saya itu sering, Pak, saya punya ngajar 4 kelas pendidikan agama Islam di kampus itu. Saya tanya satu persatu mahasiswa itu, sampai hari ke-15 ini kemarin itu, kamu sudah sampai juz berapa? Kalau di persentase 95% tidak lebih dari 1 juz. Saya ketika itu merontoh itu, ya Allah sedih banget, gimana pemuda kami selanjutnya. Maka nanti yang bapak-bapak, ibu-ibu punya anak mahasiswa, tolong ditanya, dilihat. Nah sekarang kalau cerita Al-Quran itu kitab suci yang menjadi petunjuk kita, petunjuk orang mukmin muslim. Tapi untuk urusan membaca saja sangat rendah. Na'udzubillah min dzalik. Kalah dengan bapak-bapak yang tiap malam tadarus di masjid-masjid Korea Thayyibah. Di masjid Korea Thayyibah sudah ada itu. Tiap malam saya lihatnya ada edaran itu, share-sharean itu. Alhamdulillah bapak-bapak sadar. Memang bapak harus sadar. Kalau nggak sadar ya keterlaluan gitu. Jadi kalau bapak-bapak yang usia sudah 60 tahun ke atas tidak mendekat ke masjid, tidak membaca, berusaha untuk menjaga komunitas tadarus itu kontinu istiqomah selama 1 bulan, kalau saya menilai juga memang keterlaluan. Karena apa? Ya kapan lagi? Yakin tahun depan diberi hadiah bulan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pemahaman agama kita ini harus makin baik. Sementara kita juga harus punya tugas memberikan contoh-contoh terbaik untuk pemuda-pemuda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi peristiwa ini saya kadang kok begini ya pemuda sekarang, bahkan maaf sebelum maaf, buahnya yang nggak puasa, buahnya nggak puasa. Maka nanti silakan ditanya cucu anak yang kuliah di perguruan tinggi, karena biasanya kalau di rumah memang kelihatan puasa, ternyata di luar, tapi mudah-mudahan puasa, kita berharap mudah-mudahan puasa. Jadi faqihu fiddin ini panjang, karena agama bukan hanya akidah. Dalam agama juga ada syariah, dari syahadat sampai haji. Dalam agama juga ada akhlak, ihsan. Nah akhlak kita kepada Allah seperti apa? Bulan Ramadan kesempatan untuk banyak husnudzon dan wajib untuk husnudzon. Apapun yang terjadi yang bisa jadi tidak kita sukai, kita harus yakin ini Allah menginginkan saya paham terhadap sesuatu. Jadi PR kita masih banyak, Pak, tentang agama ini. Tapi percayalah, kalau kita berusaha untuk memperbaiki, kebaikan akan bersama kita. Dan kita selalu mohon kepada Allah, nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa-doa yang diantara yang semestinya dibaca. Karena mengingat Allah itu juga
butuh pertolongan Allah. A'inna ala dzikrika, syukrika, mengungkapkan rasa syukur itu juga membutuhkan Allah, supaya hati kita digerakkan. Sudah diberi banyak nikmat, bisa jadi kita kurang bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Wa husni ibadatik, selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita. Itu kita harus selalu memohon kepada Allah. Dan kesempatan itu harus kita lakukan setiap 5 waktu sekali minimal habis sholat. Makanya kalau habis sholat jangan cepat untuk meninggalkan tempat kecuali terpaksa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zahadahu fid dunya, zuhud dalam urusan dunia. Zuhud bukan berarti melalaikan dunia atau tidak mengurusi dunia, tapi tidak terpukau, tidak silau dengan hal-hal yang duniawi. Baik harta yang banyak, alhamdulillah kalau diberi harta yang banyak. Baik secara jabatan, mungkin pangkat yang sampai jenderal atau direktur utama dan semacamnya itu. Atau mungkin status-status sosial yang dimiliki oleh setiap individu kita. Itu jangan sampai melupakan Allah. Ada sebuah cerita itu kemarin saya baca di Facebook itu. Seorang anak murid siswa santri menghadap gurunya dan beliau mengucapkan, terima kasih Ustaz, antum telah mendoakan kami sehingga kami sudah sampai level S3. Kemudian gurunya menjawab, alhamdulillah anakku, kamu sudah lebih daripada saya. Si murid tidak kalah pintar menjawabnya, tidak Ustaz, antum tetap guru saya. Baiklah kalau begitu, titelmu itu jangan sampai menyebabkan kualitas imanmu, kualitas ibadahmu merosot. Manis dada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi apapun posisi kita, mau misalnya profesor, mau doktor, atau mungkin direktur utama, semestinya kualitas ibadah kita ya itu tidak boleh turun. Tapi sekarang yang terjadi enggak. Kalau orang sudah sampai level tinggi, ibadahnya turun gitu, enggak linear, enggak simetris. Jangan sampai. Memang tidak mudah ketika Allah memberikan kelebihan pada diri seseorang. Kalau dia tahu ilmunya, zuhud tadi, zuhud itu tidak terpukau, tidak silau dengan apa yang dimiliki oleh kita. Ya kita biasa-biasa saja. Tapi dalam urusan ibadah yang mahdhah dan manajemen hati kita, jangan sampai kita mengalami penurunan ibadah kita kepada Allah. Ini bukan hal yang sederhana. Karena kadang-kadang atribut yang bersifat duniawi itu memang bisa melupakan segalanya itu. Bukankah dunia ini lebih sangar, lebih sadis daripada setan? Jadi dunia ini, urusan yang berkaitan dengan dunia, baik harta, jabatan dan semacamnya itu kecenderungannya sangat menipu kalau kita nggak pinter-pinter untuk mengelola diri. Makanya itu harus ditangkis dimulai dari pemahaman agama yang baik. Jadi jamaah yang berbahagia, zahadah fid dunya, zuhud dalam urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia itu harus hati-hati. Artinya hati-hati, jangan sampai kita masuk ke sana sehingga melupakan sesuatu yang mesti kita lakukan. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah secara maksimal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitulah ayat Az-Zariyat, surat Az-Zariyat mengatakan. Jadi kita diciptakan, tujuan kita diciptakan itu adalah untuk menyembah kepada Allah dengan berbagai macam kondisi dan keadaan. Zuhud fid dunya diupayakan supaya zuhud di dunia. Kalau secara harta itu bisa dilakukan dengan sedekah. Sedekah itu cara yang paling maksimal untuk mengikis yang namanya kebakhilan, bukhel itu. Ada kan doanya itu, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Nabi itu setiap kita ini dilindungi oleh doa tadi. Jadi kalau doa ini kita bisa berusaha pahami secara baik, ngapain kita pelit, medit, bakhil, memberikan sesuatu yang semestinya harus kita berikan. Karena kita dalam setiap harta kita itu ada hak orang lain kalau secara harta.
Nanti secara jabatan berusaha untuk memutuskan suatu keputusan kebijakan yang bisa menyejahterakan secara kolektif dan kebaikan secara bersama. Belum bisa kita lakukan, berarti kita tidak zuhud dalam urusan dunia. Sekali lagi, zuhud bukan tidak harus meninggalkan hal yang berbau dunia, artinya harus uzlah itu menyendiri, kemudian berusaha untuk menyembah kepada Allah secara totalitas, tidak berinteraksi dengan sosial, enggak. Tapi tidak terpukau, tidak silau dengan hal yang diberikan Allah kepada kita. Kita berusaha untuk memanfaatkan sebaik-baiknya untuk jalan Allah, itulah zuhud. Dan yang terakhir adalah wabassarahu yuba binafsihi. Setiap kita harus tahu kemampuan, harus kita diberi kemampuan untuk tahu aib diri kita. Jadi aib-aib yang ada dalam diri kita itu jangan sampai kita lupa atau melupakan atau tidak mau tahu dengan aib yang kita punya. Bahkan kecenderungannya sebagian besar dari orang adalah pandai membaca aib orang lain tapi tidak mampu membaca aib dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu bisa direnungkan. Mudah-mudahan kalau ibu bapak rajin sholat tahajud menyendiri, maka sekali-kali itu perlu menyendiri, Pak. Menyendiri, kemudian istighfar dari Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya itu kalau bisa dimaknai, kita bisa menangis, makasih ya Allah, Kau masih beri kesempatan saya hidup, dan bulan Ramadan ini mudah-mudahan kami bisa memperbaiki dan taubat kami Engkau terima, sehingga hidup ini ringan, sehingga hidup ini indah. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan supaya karir kita bisa mengoptimalisasikan bulan Ramadan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memahami agama ini dari waktu ke waktu, dari umur ke umur itu semakin baik. Jangan malah menurun gara-gara bisa jadi kesibukan yang bersifat duniawi melupakan kita. Kan sekarang sudah separuh bulan Ramadan hilang, berlalu, separuhnya lagi kesempatan, dan kesempatan ini mau kita pakai atau tidak, itu berdasarkan iman kita. Kalau kita akan pakai, maka Quran geber, baik secara literal, membacanya secara dari juz ke juz, atau pemahaman dari setiap ayat. Karena saya kadang-kadang kalau Iqra saja itu udah ngeri, kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Iqra saja kita nggak khatam-khatam, memang nggak akan khatam. Tapi untuk membaca banyak hal itu kita terbatas dengan pengetahuan kita. Untuk pemahaman agama itu harus makin baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Zuhud di dunia. Jangan sampai kita silau dengan atribut-atribut yang Allah berikan kepada kita. Kita harus pandai memanfaatkannya untuk kebaikan dan kemaslahatan agama kita. Dan yang terakhir adalah jangan dibiasakan membaca banyak aib orang. Cukuplah kita tahu aib kita. Aib orang lain cukup, kita nggak mau tahu urusannya. Itu yang bisa kami sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang tersisa separuh lagi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa menaikkan grade, menaikkan level spiritualitas kita. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.